Rona Semeringah terpancar dari raut Tatan Muhtadin, membuat sepatu di Kabupaten Tasikmalaya. Warga Kampung Ciawang, Desa Cigunung, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya ini tampak bersemangat saat berbincang soal usaha yang sudah dirintisnya sejak 2014. Ia bercerita, keterampilannya dalam membuat sepatu berawal dari Cibaduyut. Sekitar tahun 2003, ia bekerja di pusat pembuatan sepatu yang berada di kota Bandung itu. Awalnya bekerja di tempat orang, lalu mencoba usaha kecil-kecilan, dan memberanikan diri produksi sepatu di kampung sendiri. Tatan pulang kampung tidak dengan tangan kosong. Ia punya keahlian dan relasi pemilik merek-merek terkenal yang mempercayakan pembuatan sepatu kepadanya. Dalam setahun, ia bisa membuat 5.000 pasang sepatu yang dipakai merek-merek ternama. Kondisi seperti itu berjalan lancar, hingga akhirnya ambruk setelah dihantam pandemi COVID-19. Tatan terpuruk, usahanya tidak jalan sama sekali, dan itu berlangsung selama setahun. Kini, usahanya mulai kembali bangkit. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyalurkan bantuan, mulai peralatan dan stimulus pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang dipusatkan di bengkel milik Tatan. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Indah Kabupaten Tasikmalaya. Pertama kepada Kepala Desa Cigunung yang sudah mendukung saya, terus ke Dinas Indah Perindustrian Kabupaten yang sudah sangat mendukung beberapa kali ke sini menyurvei lah, melihat keadaan. Mereka itu mau memberikan peralatan mesin-mesin. Kan mesin di saya ini cukup tradisional. Setelah dilihat sama Indah, terus dipelajari, oh ternyata ini kekurangan. Gimana? Mesin sesederhana mungkin bisa menghasilkan, apalagi mesinnya ditingkatkan, nah gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Indah Kabupaten Tasik. Tatan mengaku senang dibantu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan itu menjadi motivasi untuk kembali berproduksi. Jika sebelumnya ia membuat sepatu-sepatu pesanan merek-merek terkenal, kini ia berencana membuat sepatu dengan merek sendiri. Soal kualitas, Tatan mengaku siap diadu, karena memang pada dasarnya sepatu dengan merek-merek terkenal itu merupakan buatannya sendiri. Suami Aisari Agustina dan ayah 3 anak ini ingin mengembangkan usahanya agar bisa memberdayakan masyarakat Kampung Ciawang dan sekitarnya. Tatan optimistis usahanya akan berkembang karena selain punya kualitas, harganya juga bisa bersaing. Kedepannya saya kalau merek terkenal sekarang mungkin agak-agak lesu ya. Saya sekarang pengennya pertama mengisi instansi kabupaten buat penyeragaman kantor lah gitu. Kita pengennya instansi Kabupaten Tasik itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali pakai produk lokal lah, biar bisa dibanggakan, karena produksi lokal itu sama lah baiknya. Itu yang merek-merek terkenal kita yang bikin. Kita bisa produksi kualitas sama mereka, bahan baku bisa sama, bahkan bisa lebih bagus. Harapan kedepannya gitu. Terus harapannya kedepannya saya mau bikin merek sendiri, terus model sendiri, dipasarkan sendiri via online. Anak-anak sini yang suka main-main HP, kita manfaatkan dia belajar online, dagang produksi saya gitu. PLT Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Amir Sudiana, menjelaskan,
Bimbingan dan pelatihan ini diberikan kepada para pelaku usaha industri kecil dan menengah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat tersendat lantaran pandemi. Salah satu industri kecil dan menengah yang diberi bimbingan dan pelatihan adalah bengkel pembuatan sepatu milik Tatan. Sebanyak 25 orang warga sekitar, lelaki dan perempuan, diikut sertakan dalam pelatihan ini. Kita nanti akan bergerak kaitan dengan masalah inkubasi bisnisnya. Karena dimungkinkan mereka ini tadi inkubasi bisnis, jadi bukan hanya pelatihan praktek formal, kami akan langsung on the spot ke lapangan. Salah satunya adalah SDM. Seperti apa sih perkembangannya dia? Yang kedua, di SDM di sini dimungkinkan mereka ini kan tidak fokus kepada produksinya. Ada yang mungkin dia rumah tangga, ibu rumah tangga misalkan ya, atau si bapaknya ini hanya selangan selain pertanian gitu. Nah, selanjutnya juga kita akan mengembangkan bagaimana inkubasi bisnis ini, dia itu kita ciptakan network jaringannya, jaringan usahanya, dan dimungkinkan nanti bisa dimitrakan dengan usaha besar supaya mereka lebih kompleks dan terintegrasi dan bisa mengembangkan produksinya gitu. Karena kalau tanpa itu mereka yaitu akan sulit untuk berkembang. Makanya saya selalu menyarankan jangan puas dengan kondisi yang sudah ada. Penjualan retail, makanya perlu ada event, misalnya pameran, misalnya ada promosi keluar. Karena kalau sudah ada merek dimiliki orang lain, oh merek A tuh ada di Parung Ponteng, kita tidak usah masarain, datang sendiri bayar itu. Amir menambahkan, bimbingan dan pelatihan ini tidak hanya berlangsung 1 atau 2 hari, tapi akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Pihaknya akan terus mendampingi para pelaku industri kecil dan menengah agar terus tumbuh, termasuk dalam soal pemasaran, baik melalui media luar jaringan alias offline, juga dalam jaringan atau online. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan bantuan peralatan agar usaha yang sudah dirintis Tatan bisa kembali bangkit dan berkembang.